sampai akhirnya kita sekeluarga mau bawa mamaku untuk operasi di Kuala Lumpur aja. Tapi dokter di sini juga bilang kalau mamaku tuh nggak bisa naik pesawat karena bisa lumpuh dalam perjalanan. Jujur kita takut banget, tapi kalau misalkan operasi di sini pun juga belum tentu kondisi mamaku bakal kembali normal. Sementara dokter di sini yakin dan bisa kasih yang terbaik buat mamaku. Dan akhirnya setelah 1 minggu setelah mamaku operasi, kita bisa balik ke Jakarta. Yang awalnya tidak bisa menjamin 100% sembuh total, tapi ternyata Malaysia begitu mengubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di edisi video kali ini ada sebuah kisah cerita dari salah satu seorang anak dan juga ibunya, yang dimana ibunya ini mengalami sakit patah tulang. Setelah berobat di Indonesia, ternyata disarankan tiba-tiba untuk operasi. Tetapi sayangnya dokter tersebut tidak menjamin apakah bisa sembuh seperti sedia kala, tapi segalanya berubah setelah berobat di Malaysia. Kok bisa seperti ini? Sempat bingung dan panik, yang awalnya dibilang kemungkinan bisa lumpuh dan tidak bisa berjalan, tapi segalanya berubah setelah berobat di Malaysia. Mungkin ini menjadi alasan kenapa ramai orang Indonesia yang memilih berobat di Malaysia. Pada faktanya banyak sekali pengalaman para pasien yang berobat ke Malaysia kemudian mendapat kesembuhan yang begitu sangat luar biasa. Mungkin waktu berobat di Indonesia akan divonis inilah, divonis itulah, tapi segalanya berubah setelah berobat di Malaysia dengan pelayanan yang begitu sangat membuat orang Indonesia kagum, hingga awalnya sempat ragu-ragu, tapi setelah ke Malaysia akhirnya total berubah 100%. Seperti apa kisahnya? Langsung kita simak videonya bersama-sama. Ini pengalaman hidup yang gak akan pernah aku lupain. Bener-bener deh, namanya musibah tuh gak ada yang pernah tahu. Semua terjadi begitu cepat dan tiba-tiba. Dari yang rencananya mau liburan ke Surabaya 2 malam, hari kedua mamaku tiba-tiba ada insiden jatuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Prosesnya cukup panjang sampai mamaku harus pindah rumah sakit 2 kali, sampai akhirnya kita sekeluarga memutuskan buat bawa mamaku ke Kuala Lumpur untuk operasi. Jadi dari Surabaya kita langsung beli tiket ke Kuala Lumpur untuk bawa mamaku, dan posisinya mamaku tuh sebenarnya nggak memungkinkan banget buat naik pesawat, tapi kita ambil resiko dan yakin kalau semuanya akan baik-baik aja. Ini kondisi mamaku pada saat itu sama sekali nggak memungkinkan banget buat jalan, jadi harus pakai kursi roda, dan pas masuk ke pesawat juga pakai kursi roda kecil. Sampai akhirnya puji Tuhan kita sampai di Kuala Lumpur dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Semuanya udah diurus. Begitu sampai di Kuala Lumpur udah ada yang jemput dan mamaku langsung dibawa ke emergency department yang ada di Kuala Lumpur. Jujur selama perjalanan ke Kuala Lumpur tuh kita udah takut banget sepanjang perjalanan, karena dokter di Indonesia bilang kalau mamaku tuh nggak mungkin banget naik pesawat karena kondisinya benar-benar parah dan bisa bikin mamaku lumpuh dan nggak bisa jalan. Tapi puji Tuhan semuanya berjalan lancar, dan aku inget banget dokter di sini sebelum operasi mamaku tuh yakin banget dan bilang pada saat datang mama dalam keadaan berbaring, tapi nanti pas pulang mama akan bisa jalan dan kembali normal seperti biasa lagi. Luar biasa. Keputusan sulit dan berat, tapi ini yang terbaik buat mamaku. Jujur kita sekeluarga shock banget karena rumah sakit di sini ngeliat kondisi mamaku langsung mau dioperasi tulang belakang yang hanya berdasarkan CT scan, yang dimana tulang patah dan syarafnya tuh belum terlihat jelas. Kita belum dapat info secara detail kenapa mamaku harus dioperasi, tapi mereka udah langsung mau operasi, dan mereka juga bahkan gak bisa jamin 100% kalau kondisi mamaku bisa kembali normal. Dan posisinya sensorik dan respons mamaku tuh masih bagus banget, sampai akhirnya kita sekeluarga mau bawa mamaku untuk operasi di Kuala Lumpur aja. Tapi dokter di sini juga bilang kalau mamaku tuh nggak bisa naik pesawat karena bisa lumpuh dalam perjalanan. Jujur kita takut banget, tapi kalau misalkan operasi di sini pun juga belum tentu kondisi mamaku bakal kembali normal. Jadi semuanya ada resikonya. Tapi mamaku sendiri yakin dan kita sekeluarga juga yakin, dan puji Tuhan kita sampai di Kuala Lumpur semuanya berjalan lancar dan hal yang menakutkan pun nggak terjadi. Dan syukurnya respon dari rumah sakit di sini tuh juga bagus. Dokternya langsung standby padahal kita sampai hari Sabtu dan hari pertama bulan
bulan puasa. Mereka juga sangat detail dan setelah di MRI mereka kasih kita pilihan terbaik operasi seperti apa yang harus diambil dan dijelasin juga proses operasinya tuh akan seperti apa. Selagi nunggu proses operasi, ini mamaku juga dikasih semacam alat bantu gitu buat dia bisa jalan dan kemana-mana, tapi tetap ngejaga tulang belakangnya yang patah supaya nggak makin lebih parah. Bener-bener sih tindakan yang diambil di rumah sakit ini tuh beda banget. Terus juga dokternya di sini yakin bisa sembuhin mamaku dan kasih yang terbaik. Bener-bener jalan Tuhan tuh luar biasa. Betul sekali, Mbak. Syukur mamaku masih dilindungin dan bisa sembuh total. Jujur aku nggak tahu sih gimana jadinya kalau mamaku operasi di rumah sakit sebelumnya yang bisa dibilang fasilitasnya pun kurang memadai dan mereka juga nggak yakin kalau mamaku bisa pulih 100%. Sementara dokter di sini yakin dan bisa kasih yang terbaik. Masya Allah. Dan akhirnya setelah 1 minggu setelah mamaku operasi kita bisa balik ke Jakarta. Bener-bener rencana Tuhan tuh indah luar biasa guys. Dan pada akhirnya sembuh total. Selesai juga. Rumah sakit tapi kayak hotel bintang 5 di Kuala Lumpur. Jadi ini tuh rumah sakit yang direkomendasiin sama orang asuransi yang ngurusin polis mamaku. Katanya dia pegang beberapa rumah sakit yang ada di Kuala Lumpur dan salah satunya ini. Dan aku amazed banget karena ini rumah sakitnya benar-benar kayak hotel. Suster dan dokter di sini semuanya ramah dan profesional banget. Besok paginya aku datang lagi ke rumah sakit dan kaget ngeliat ada banyak mobil dan polisi karena ternyata ada Agung Malaysia juga berobat di rumah sakit. Terus ini aku juga beli beberapa makanan buat makan di sini bareng mamaku. Ini makanan rumah sakitnya juga enak banget. Aku sempet cobain dan ini view dari kamar mamaku. Aku sama papaku juga sempat tidur di sini buat nemenin mamaku. Tapi ada kalanya juga aku sewa apartemen yang ada di dekat rumah sakit. Dan ini lobby rumah sakitnya. Gila, mewah banget ya guys. Terus ternyata di sini juga ada restoran gitu. Dan aku iseng cobain dan menunya juga enak banget guys. Karena ini restoran jadi harganya agak lumayan pricey sih. Tapi mereka juga ada kantin yang harganya lebih murah. Dan ini aku bungkus makanan lagi dari food court ICC Pudu yang ada di Malaysia dan aku makan di rumah sakit biar bisa nemenin mamaku dan ngumpul bareng-bareng. Gila cakep banget guys ini lobbynya. Terus di sini ada welcome drink yang dimana dia tuh air putih tapi air putihnya wangi banget karena dia kayak ada pakai pandan gitu guys. Dan akhirnya tiba juga di hari dimana mamaku udah boleh pulang. Ini bahkan ada yang bawain barang-barang kita bener-bener kayak di hotel guys. Akhirnya aku lega. Puji Tuhan operasi mamaku berjalan lancar. Sekarang tinggal tunggu mamaku untuk recovery. Kita sempet stay di apartemen dulu karena mamaku harus balik ke rumah sakit lagi minggu depan buat check up. Gue rasa rezeki banget sih gue datang ke sini sepi, jadi gue bisa bengong. Orang Indonesia kagum dengan pantai di Penang, Malaysia. Begitu sangat bersih, begitu sangat indah pemandangannya. Mungkin jalan-jalan sekalian sambil berobat. Awalnya sempat panik dan kebingungan, tapi segalanya berubah setelah berobat di Malaysia. Dan pada akhirnya sang ibunya pun mendapat kesembuhan. Meskipun saat berobat di Indonesia, ternyata dokternya pun juga masih memberikan penjelasan yang begitu belum meyakinkan ya kepada pasiennya. Tetapi ketika mbaknya dan ibunya berobat di Malaysia, justru dokter tersebut yakin bahwa bisa mengobati ibunya untuk sembuh sedia kala dan bisa berjalan. Dengan dukungan alat medis yang lengkap dan modern, pada akhirnya ibunya yang daripada Jakarta berobat ke Malaysia mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan sang anak pun begitu sangat gembira. Meskipun di awal sangat panik, sempat divonis kemungkinan besar tidak bisa sembuh total ketika berobat di rumah sakit yang ada di Indonesia. Sebenarnya sahabat-sahabatku semua, kalau bicara tentang pengobatan, kita mau berobat kemanapun itu menurut keyakinan masing-masing ya. Misal kata, kita sudah berobat di Indonesia, tetapi tidak kunjung sembuh juga. Tidak ada masalah kalau kita mencoba untuk pergi ke rumah sakit yang ada di negara tetangga kita, yaitu Malaysia, yang dimana banyak sekali orang Indonesia mengalami perubahan yang sangat positif serta pelayanannya yang begitu sangat luar biasa. Bahkan mbaknya yang daripada Jakarta kaget dan terkejut dengan suasana rumah sakit yang ada di Malaysia seperti hotel. Bukan hanya sampai di sini saja sahabatku semua. Tentang wisatanya juga, Malaysia begitu membuat kagum orang daripada Indonesia ketika berkunjung ke Malaysia. Nah, ternyata Malaysia juga merupakan salah satu negara yang mendapatkan
prestasi negara yang paling bahagia dan juga paling aman di dunia. Seperti apa sih orang Indonesia ketika berkunjung ke Malaysia? Kira-kira mendapat pengalaman apa? Dan kita sebagai orang Indonesia, sebagian juga pernah ada yang pergi ke Malaysia, sebagian belum ada. Mungkin video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Mana tahu sahabat-sahabatku semua suatu saat nanti ada rezeki bisa berkunjung ke negara tetangga, jalan-jalan. Mungkin kalau yang berobat kan bisa sambil menikmati suasana keindahan kotanya serta makanan khasnya. Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Kabar baik datang dari Asia Tenggara. Malaysia untuk pertama kalinya berhasil masuk dalam daftar 10 besar negara paling damai di dunia. Negara ini naik 9 peringkat dari tahun lalu dan kini menjadi negara paling damai ketiga di Asia Pasifik setelah Selandia Baru dan Singapura. Dengan tingkat kejahatan yang rendah serta stabilitas politik yang semakin kuat, Malaysia menjadi salah satu tempat terbaik untuk menikmati hidup yang tenang dan damai. Guys, ini aku lagi di Penang dan hari ini aku pengen cobain nasi lemak yang katanya dapat Michelin Star. Nah, ini lokasinya ada di Sriwell Food Court, di sebelahnya gedung Barkat ya, bangunan Barkat. Nasi lemak ini ada di daerah dapat penghargaan Michelin Star. Mari kita lihat. Bukan kaleng-kaleng, jadi penghargaan dunia. Bungkus daun pisang tuh. Ini ya. Satu bungkusnya harganya sekitar RM3 dan ini pilihan menunya. RM3 atau Rp10.000, murah banget. Ada apa gitu, ikan asin, soto, udang sama ayam. Seperti itu. Jadi kalau ke Penang jangan lupa mampir ke sini. By the way, nanti kalau kalian udah beli, terus kalian bisa makannya di dalam food courtnya di sebelah kanan, oke? Nah tuh nasi lemaknya lagi dibungkus-bungkusin guys. Itu, ya kan? Nasi lemak tapi mendapat penghargaan Michelin Star. Terkenal di dunia. Wow, luar biasa. Kalau ke Penang jangan lupa mampir ke perkampungan di atas air ini. Perkampungan di atas air. Itu adalah terminal pelabuhan untuk ferry yang ke KL. Tuh. Jadi ini rumah-rumah ini, toko-toko ini ada di atas air guys tuh. Ya nggak sih? Tempat di sini seperti banyak toko-toko baju, ada kafe-kafe. Ya kan? Tempat seperti ini jadi wisata juga. Wow. Ada segala macem deh, toko oleh-oleh. Toko oleh-oleh, restoran, baju, semua ada. Cantik tempatnya. Dan kata masnya, cantik tempatnya. Kalau lebih bagus deh ini karena siang hari jadi pas. Betul mas, kalau sore bagus, cantik, ya kan? bersih banget. Ini di pelabuhan ya, atau di jetty. Menjadi tempat wisata. Ini luar biasa loh, perlu dicontohi. Indonesia kan juga punya banyak jetty ya kan? Harusnya bisa seperti Malaysia, yang dimana jetty-nya menjadi salah satu tempat pelancongan. Chiu Jetty. Oke, kita terus perjalanan aku di Penang, Malaysia. Happy enjoy masnya, semoga bahagia selalu. Bener-bener ya, solo traveling tuh ada aja surprise-nya. Solo traveling. Ini masih perjalanan gue yang gak pernah keluar negeri, tiba-tiba backpackeran keliling 3 negara di ASEAN. Pertama kalinya. Sampai habis deh. Mbak Hold on, it's Adventure Clock. Datang ke Malaysia, kira-kira dibuat shock. Setelah KL dan Melaka, kali ini gue mau menuntaskan list Malaysia? yaitu Penang. Dalam perjalanan darat, Melaka Penang ini bisa ditempuh dengan waktu 5-6 jam. Gue berangkat dari Melaka, naik bus antar kota jam 9.30 malam waktu setempat. Dan ya, sesuai estimasi, gue sampai terminal Sungai Nibong, Penang itu pagi, jam 3:30. Tapi sebenarnya udah antisipasi buat pesan hostel yang resepsionisnya 24 jam. Lumayan lah, bisa sambil duduk-duduk sembari nunggu toko-toko pada buka. Betul, Gak taunya, kok gelap. Ini tutup kah? Beberapa meter dari hostel, gue ingat ada masjid. Dan akhirnya gue jalan kaki lah ke situ. Aman. Jadi di masjid di Penang. Masih jam 6, tapi masih gelap. Iya mbak, jam 6 masih gelap, belum azan subuh. Dan toko-toko juga
pada buka, bisa cekin resepsionisnya. Aman-aman aja, Mbak. Gue bakal rebahan di sini. Udah musafir banget gak tuh? Kejutan lainnya di Pineng, pagi-pagi baru mau jalan tiba-tiba dipalak Akamsi. Kok bisa? Pagi-pagi udah dipalakin sama warlock. Dipalak siapa, Mbak? Belum ada makan. Aduh. Hampir saya sempat berpikir yang bukan-bukan. Ternyata masjid yang jadi destinasi pertama gue di Pineng ini merupakan masjid tertua di sana. Namanya Masjid Kapitan Kling dan dibangun sama orang India Islam yang tinggal di Pineng. Akhirnya hostel udah buka dan gue udah bisa naruh tas di sana, terus lanjut cari sarapan. Mumpung di Pineng gue cobain dong makanan khasnya yaitu nasi kandar. Banyak yang bilang kalau nasi kandar itu mirip nasi Padang, tapi sebenarnya enggak. Menurut gue dia tuh rasanya cenderung ke kari-kari India. Betul. Gitu arahnya. Gue pikir gue gak bakal doyan, but surprisingly gue doyan banget. Dan percayalah ini abis loh sepiring. Beres mandi dan ganti skin di hostel, gue lanjut ke destinasi kedua, yaitu Pineng Peranakan Mansion. Pineng Peranakan. Ini tuh rumah orang kaya peranakan Cina Melayu yang sekarang udah jadi museum. HTM-nya 25 ringgit atau sekitar 100 ribuan lah. Murah kan? Walaupun agak pricey, yang suka wisata sejarah kayak gue bakal betah sih. Tapi yang nyari spot-spot estetik di sini juga bejibun. Paket lengkap gak sih? Sore-sorenya nyobain kopi tarik di dekat Little India. Porsinya gede banget, gue rasa dia jadi bantal nih. Tipe kopinya light dan milky, lumayan lah buat tambahan tenaga JJS jalan-jalan sore. Destinasi ketiga, gue sampai di Armenian Street. Itu jalannya ikonik karena sejarah dan street artnya. Tapi nggak lama-lama karena mau ke Jetties. Kalau ini perkampungan Cina yang letaknya di atas air. Udah ada dari tahun 1800-an. Penduduk kampung sini tuh bagian dari orang-orang imigran Cina yang datang ke Pineng, Malaysia waktu itu. Makanya kalau ke sini tuh ada yang namanya Tan Jetties, Chu Jetties, atau Lin Jetties. Nah itu tuh sebenarnya klan dari keluarga Cina ya gitu. Yang gue kunjungin ini namanya Chu Jetty. Syahdu banget sih. Jalan-jalan sembari ngeliat warlocknya. Terus gak lupa juga buat sunsetan. Dan Chu Jetty ini jadi destinasi terakhir gue di Pineng hari pertama. Happy enjoy mbaknya di Pineng ya. Gue lagi solo backpackeran ke luar negeri untuk pertama kalinya dan bakal menjelajahin 3 negara sekaligus, yaitu Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kali ini hari terakhir gue di kota Pineng. Gak basa-basi lagi because it's adventure club. Ada apa aja mbak kira-kira di Pineng? Day to in Pineng, gue awali dengan nyobain samosa yang ada di Little India. Samosa? Ya, alasannya. Kayak apa sih makanan yang udah dapat label Michelin Star? Selain jualan samosa, ada juga nih ladu dan gorengan-gorengan khas India. Buat ladunya dia rasanya manis aja, tapi samosanya best. Habis itu lanjut keliling ke zona Georgetown. Itu emang bukan main sih. Sebagai kota yang masuk dalam World Heritage UNESCO, arsitektur di pusat kota Georgetown ini masih dipertahanin keasliannya. Contohnya si Town Hall Koneng yang cutesy ini. Destinasi kedua, sampailah aku di Padang Kota Lama. Ini tuh pantai di tengah kota, bahkan gak jauh dari Town Hall tadi, tapi tempatnya tuh bersih banget. Air lautnya juga biru, jernih. Kalau tadi view-nya gedung-gedung perkotaan, di sisi lainnya tuh view-nya pelabuhan. Jujur ini ngeliatnya kayak lagi di Jorjopol ya sih. Kalau yang pernah main pagi tahu terus ya kan? Ada juga Tugu Cenotaph. Tugu ini dibangun untuk mengenang para prajurit yang gugur dalam pertempuran Pulau Pinang tahun 1914 sampai 1918. Habis itu ke Esplanade Park buat nyobain mie sotong Hamid Pata. Makanan ini tuh legend banget. Mie goreng yang toppingnya tuh ada sotong, jeruk nipis, wortel, sama tahu. Kelihatannya merah banget kayak yang pedas, padahal enggak sama sekali. Malah dia tuh cenderung ke manis gitu. Betul. Saking enaknya dia udah warlock proof ya, lihat tuh. Terlampau enak. Ke Pineng tuh nggak afdol kalau nggak ke Bukit Bendera. Sebagai backpacker yang mode hemat, tentunya gue bakal milih transportasi umum dan gue naik bus Rapid Pineng. Ongkosnya murah banget, cuman 4 ringgit udah PP. Murah banget itu, Mbak. Rute ini, so kepoin aja ya di profile.
Nyampainya bener-bener pas di loket tiketnya. Tiket sudah di tangan, saatnya kita cus naik kereta. Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya sampai juga di atas. Baru turun dari kereta aja udah secantik ini. Pas sampai di viewing decknya, lihat sendiri deh. Dari ekspresi juga nggak bisa bohong lah ya. Ditambah lagi gue kan kesininya sore ya, jadi langitnya tuh ada pink-pinknya gitu. Aduh, so magical. Mereka juga nyediain tempat duduk, jadi mau noki-noki bentar sebelum turun juga bisa. Walaupun tiketnya rada mahal ya, tapi worth it. Gak berasa tahu-tahu udah gelap aja. Jadilah gue langsung cus buat ke Georgetown lagi. Tapi gak seru kan ya kalau langsung pulang. Jadilah gue ke Little India. Dan hoki banget, di tempelnya lagi ada perayaan. Jadi bisa ngelihat langsung kayak gimana sih orang India di Penang dan budayanya. Tuh lihat yang perempuannya pada dress up. Cakep-cakep banget dah. Dressnya warna-warni. Terus nggak lama ada sekumpulan laki-laki yang main rebana, kendang. Gue nggak tahu deh apa tuh kira-kira namanya ya. Tapi dia sukses ngebuat gue berdiri beberapa menit mantengin perayaan ini. Kalau nggak keinget bakal pindah negara besok pagi-pagi buta, kagak bakal cabut tuh. Nah lo mau kemana lagi nih? Dibuat kagum dengan suasana yang ada di Malaysia, mbaknya, masnya daripada Indonesia ketika pertama kali datang ke Malaysia. Dari pantainya yang begitu sangat bersih, memanjakan mata, keindahan sudut kotanya yang begitu sangat luar biasa. Bahkan kalau kita berada di area pinggiran pantai yang ada di Pulau Pinang, mungkin mengingatkan seperti di Korea. Memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau wisata-wisata di Malaysia ini menjadi salah satu destinasi pusat pelancongan di Asia Tenggara. Dari segi kenyamanan, kemudian dari segi makanan, di Malaysia itu kaya akan keaneka ragam jenis makanan. Karena Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum, sehingga makanannya pun sangat banyak jenisnya. Bahkan di Malaysia banyak sekali restoran-restoran yang mendapat penghargaan Michelin Star, yang dimana penghargaan tersebut itu bukan penghargaan kaleng-kaleng. Tentunya ini membuktikan bahwa makanan Malaysia begitu sangat mendunia. Oke, cukup sampai di sini dulu sahabat-sahabatku semua. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Channel. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.